Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo guys. Sebelumnya maaf ya Bapak, ada suara-suara orang kerja. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nggak apa itu filsafat? Kalau menurut pendapat teman masing-masing, apa itu filsafat? Kalau menurut aku sih filsafat itu pelajaran yang mengenai filosofi itu. Tapi kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sendiri, filsafat itu adalah tentang pelajaran kehidupan yang menaungi kita. Tapi bukannya filsafat tuh kayak berasal dari pikiran-pikiran orang tuh. Iya, dia tuh pelajaran tentang pikiran itu kan pelajaran kehidupan. Gak salah sih, kan mulai dari pikiran masing-masing. Menurut kamu tuh apa gitu? Filsafat tuh juga bisa diartikan kayak pandangan tentang dunia terus gitu tuh. Berarti filsafat pendidikan itu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat tujuan dan masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga melibatkan tentang studi tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep mendasar yang mendasari teori dan praktik dari pendidikan. Kalau di sini filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan gabungan dari kata philos, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta akan pengetahuan, kebenaran, atau kebijaksanaan. Bentar. Kalau dari sini, Bentar. Yang ada yang jawab ulang nanti. oke. Jadi Yang kamu ngomong bahasa Tidak bagus lah, kan kita berdiskusi ini. Maaf ya Bapak, Arif tuh belum kesini yang tentang berdiskusi. Jadi menurut kalian belajar filsafat pendidikan tuh penting atau tidak? Kalau menurut aku ya,
belajar filsafat pendidikan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai calon pendidik, sebagai seorang calon guru gitu. Di antara peran penting kita belajar filsafat itu ialah menentukan tujuan pendidikan, terus membangun etika dan moralitas, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Oh, gitu. Kalau kau Rip, kau tahu nggak contoh manfaat belajar filsafat pendidikan? Menurut saya sendiri ya, manfaat filsafat pendidikan itu sebenarnya banyak. Misalkan contohnya nih, misalkan seperti menumbuhkan pemikiran kritis kita dan membantu berpikir fleksibel. Oh, kayak gitu. Dia lah ngomong. Tidak mungkin kita harus ngomong terus sama dia anjir. Nah, Anjir. nah, Dapat skate kak. Dasar nanti lagi aku main di waktunya edit. perlu nanti memori kau. Apa? Gue lagi kan aku bisa ini bisa kan aku masukin semuanya, tapi agak bisa terus ada video yang aku bikin diam, kalau pun ngangkat di situ ya karena omongan kita. Itu yang pertama, yang tag pertama tadi masukin kan? Membuka di mata. Walaupun ngasal, waduh wajib lah. Itu perkenalan gitu kemarin. Kan nggak ditengok di depan kelas nanti kan? Enggak kan? Sebenarnya kita bahas dari pertanyaan ini bisa nambah-nambah. Kayak gitu jawab lingkar Iya. Nah, banyak-banyak lagi. Aku bilang kan, setauku ya teman-teman, menurutku setauku di filsafat itu terdapat ada aliran-aliran. Kalian tahu nggak? Lagi ada yang bilang itu. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Mengutip dari buku filsafat pendidikan karya Kurniawan dan kawan-kawan 2023 halaman 93 yang mulia. Terus mungkin apa yang dimaksud? kita diskusi kan? Kau bacain apa? Itu kan diskusi. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Mengutip dari buku filsafat pendidikan karya Kurniawan, filsafat pendidikan adalah bidang studi yang mempertimbangkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan merenungkan sumber dalam dan luar fungsi serta tujuan pendidikan. 3 contoh ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu membuat rumusan yang tegas tentang hakikat pendidikan, merumuskan fitrah manusia sebagai subjek serta objek pendidikan, membuat rumusan hubungan antara filsafat pendidikan beserta teori pendidikan. Apa saja objek kajian filsafat pendidikan? Objek kajian filsafat pendidikan meliputi hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi penyempurnaan
serta pengembangan. Selain itu, objek kajian filsafat pendidikan juga meliputi tujuan pendidikan sebagai pengembangan model pendidikan. Nah ini woy, yang paling penting woy, mengapa filsafat pendidikan perlu dipelajari? Karena ilmu tersebut termasuk sumber pengetahuan penting bagi seorang pengajar untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensinya. Selain itu, materi tersebut juga membantu dalam memahami hakikat pendidikan. Nah, ini yang paling penting untuk kita jadi guru, kan kita nih jurusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi yang tadi memang kenapa ilmu filsafat pendidikan ini sangat penting dalam prodi kita nih. Ya, ilmu ini bakalan membantu kita jadi seorang pengajar yang baik, yang hebat lah gitu. Dan juga seorang pendidik itu perlu memiliki filosofi pendidikan, karena seorang calon pendidik itu dapat secara efektif merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang relevan, menarik, efektif dan bagi siswa-siswi mereka nantinya. Wih, dari aku searching di Google, ternyata filsafat pendidikan itu memiliki cabang. Tahu nggak aku bayangin? Filsafat pendidikan mempunyai cabang berupa ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Kalian tahu nggak aku bayangkan itu? Tahu nggak? Udah jauh tidak, biar aku jelasin, woi. Wah, enggak. Ulang ya. Wih, dari yang aku searching di Google ini, ternyata filsafat pendidikan memiliki cabang. Jangan dari Google kau bilang, dari artikel yang aku lihat ini. Oh iya. Searching Google. Oh iya. Iya, Oh kan? iya. Wih, dari artikel yang aku lihat di sini, ternyata filsafat pendidikan memiliki cabang. Apa aja tuh? Ontologi pendidikan. Bentar, aku catat. Ontologi pendidikan. Ya, terus epistemologi pendidikan, dan yang terakhir aksiologi pendidikan. Kalian tahu nggak apa aja itu? Nggak tahu. Nah, biar aku bacakan ya guys. Ontologi pendidikan merupakan cabang dari filsafat pendidikan. Secara umum, ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji keberadaan dari suatu objek. Salah satu contoh adalah menjawab pertanyaan tentang alasan pendidikan itu ada. Lalu yang epistemologi pendidikan merupakan cabang dari filsafat pendidikan. Secara umum, epistemologi menguraikan tentang proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kayak tentang proses cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu kayak mana gitu, kayak gimana gitu. Terus yang terakhir aksiologi pendidikan, itu adalah ilmu filsafat yang menguraikan kajian terhadap nilai dari suatu objek. Jadi kayak misalnya ada suatu objek, itu kita yang menguraikan kajian-kajiannya itu. Lalu ilmu itu disebut aksiologi pendidikan guys. Salah satu contoh dari aksiologi pendidikan itu adalah menguraikan kegunaan ilmu bagi manusia gitu. Kayak kita menjabarkan apa sih kegunaan ilmu bagi manusia itu loh. Paham nggak? Jadi filsafat ini banyak Paham juga nggak cabangnya. kalian? Iya betul. Ada beberapa cabang ilmu filsafat juga ya. Yang intinya tujuannya itu untuk membuat kita sebagai guru yang profesional nantinya. Iya. Oh, ya. Tadi saya sempat mendengarkan Nezla berbicara bahwa filsafat itu sangat penting bagi kita ini untuk mengajar di sekolah dasar kan. Nah, bisa gak berikan contoh apa peran filsafat ini, contoh nyatanya filsafat ini dalam kita mengajar gitu. Gini Rif, contoh
nyata dari kita belajar filsafat tuh gimana kita membuat murid itu tertarik dengan suatu materi, bagaimana kita mengajarkan suatu materi kepada siswa agar tidak bosan, biar nyaman siswa. Lingkungan belajar Ya. yang positif. efektif gitu. Jadi filsafat ini membuat kita sebagai seorang calon pendidik yang profesional. Jadi aku mau bertanya nih sama Putri, bagaimana peran guru profesional dalam mendidik siswanya? Guru profesional ialah guru yang bisa membangun lingkungan belajar yang positif dan mengembangkan intelektual, moral dan moral siswa. Wih, kalian sudah pada tahu-tahu gitu ya? Keren. Nah, di sini juga ada cara belajar filsafat pendidikan. Tahu nggak gimana cara belajar filsafat pendidikan? Gimana tuh? Nah, di sini layaknya mempelajari sebuah ilmu, cara mempelajari filsafat pendidikan pun perlu dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Salah satu contoh adalah mempelajarinya secara historis dan kronologis. Kalau historis itu kayak gimana ya? Oh, historis itu kayak salah. Kita kata ya. Data sekarang ya. Historis itu kayak zaman. Historis adalah ini. Nah, ulang namanya. Kalau yang historis itu Tidak langsung Pak, filsafat historis apa tadi? Udah ada ini. Cepat. kalau yang historis itu kayak gimana ya? Kalau historis itu, jadi kayak kita tuh belajar tentang sejarahnya dulu gitu, berdasarkan sejarahnya. Nah, baru kita belajar lagi secara kronologisnya. Tahu nggak kronologisnya itu apa? Apa tuh? Wih, ini lagi. Aduh. Kronologis apa ini? Kronologis Itu apa? kronologis itu penyebab kronologi sebab akibat. Kronologinya kayak mana? Peristiwa, cerita. Iya, berdasarkan peristiwa. Kan? Kronologis. Kalau mempelajari secara historis itu tuh kita mempelajarinya secara dari sejarahnya Sejarah. dulu. Tetapi kalau kronologis kita pelajarinya itu berdasarkan dari peristiwa yang pernah terjadi gitu. Jadi kronologis itu dari apa yang telah terjadi, Ya. sedangkan historis dari sejarah zaman Sejarah dulu. yang pernah terjadi juga. Itulah guys. Berarti hampir sama ya. Berdasarkan sejarah dan peristiwa. Tapi sejarah itu kan peristiwa yang terjadi juga. Iya sih, betul. Aris. Berapa tuh? Tengok berapa? 13 menit. Ya Allah. Dari tadi. Cut dulu ya. Oke, coba sini. Coba kita gabungin dulu. Jadi menurut kalian belajar filsafat pendidikan itu penting atau tidak? Kalau menurut aku ya, belajar filsafat pendidikan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai calon pendidik, sebagai seorang calon guru gitu. Di antara peran penting kita belajar filsafat itu ialah menentukan tujuan pendidikan, terus membangun etika dan moralitas, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Oh gitu. Kalau Tauri, kau tahu nggak contoh manfaat belajar filsafat pendidikan? Menurut saya sendiri ya, manfaat filsafat pendidikan itu sebenarnya banyak. Misalkan contohnya nih, misalkan seperti menumbuhkan pemikiran kritis kita dan membantu berpikir fleksibel. Oh, kayak gitu.
Minyak lah mama. Tidak mungkin kita harus ngomong terus begitu anjir. Nah, Ah, Anjir. nah, Dapat skate kak. dasar nanti lagi aku main di waktunya edit. perlu nanti memori kau. Apa? Tadi kan aku bisa ini bisa be aku masukin semuanya, tapi agak bisa terus ada video yang aku bikin diam, kalau nampak di situ ya karena omongan kita. Itu yang pertama, yang tag pertama tadi masukin kan? Buka di mana? Walaupun ngasal, waduh wajib lah. Itu perkenalan guys kemarin. Kan nggak ditengok di depan kelas nanti kan? Enggak kan? Sebenarnya kita bahas dari pertanyaan kita bisa nambah-nambah. Ya gitu, ada peringkat Iya. Nah, banyak dulu. Aku bilang kan, setauku Iya, teman-teman, menurutku setauku di filsafat itu terdapat ada aliran-aliran. Kalian tahu nggak? Lagi ada yang bilang itu. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Mengutip dari buku Filsafat Pendidikan karya Kurniawan dan kawan-kawan 2023 halaman 93 yang punya. Terus saya mungkin apa yang dimaksud? kita diskusi kan? Kau baca apa bu? Itu kan diskusi. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Mengutip dari buku Filsafat Pendidikan karya Kurniawan, filsafat pendidikan adalah bidang studi yang mempertimbangkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan merenungkan sumber dalam dan luar fungsi serta tujuan pendidikan. 3 contoh ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu membuat rumusan yang tegas tentang hakikat pendidikan, merumuskan fitrah manusia sebagai subjek serta objek pendidikan, membuat rumusan hubungan antara filsafat pendidikan beserta teori pendidikan. Apa saja objek kajian filsafat pendidikan? Objek kajian filsafat pendidikan meliputi hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi penyempurnaan serta pengembangan. Selain itu, objek kajian filsafat pendidikan juga meliputi tujuan pendidikan sebagai pengembangan model pendidikan. Nah, ini woy, yang paling penting woy. Mengapa filsafat pendidikan perlu dipelajari? Karena ilmu tersebut termasuk sumber pengetahuan penting bagi seorang pengajar untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensinya. Selain itu, materi tersebut juga membantu dalam memahami hakikat pendidikan. Nah, ini yang paling penting untuk kita jadi guru. Kan kita nih jurusan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi yang tadi memang kenapa ilmu filsafat pendidikan ini sangat penting dalam prodi kita nih. Ya, ilmu ini bakalan membantu kita jadi seorang pengajar yang baik, yang hebat lah gitu. Dan juga seorang pendidik itu perlu memiliki filosofi pendidikan, karena seorang calon pendidik itu dapat secara efektif merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang relevan, menarik, efektif dan bagi
siswa-siswi mereka nantinya. Wih, dari aku searching di Google ternyata filsafat pendidikan tuh memiliki cabang. Tahu nggak apa bayangin? Filsafat pendidikan mempunyai cabang berupa ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Kalian tahu nggak apa bayangin itu? Tahu nggak? Udah jauh tidak, biar aku jelasin, woi. Wah, enggak. Ulang ya. Wih, dari yang aku searching di Google ini, ternyata filsafat pendidikan memiliki Woi. cabang. Jangan dari Google kau bilang. Dari artikel yang aku lihat ini. Oh iya. Aku searching Google. Oh iya. Iya. Oh iya. Wih, dari artikel yang aku lihat di sini, ternyata filsafat pendidikan memiliki cabang. Apa aja tuh? Ontologi pendidikan. Bentar, aku catat. Ontologi pendidikan. Ya, terus epistemologi pendidikan, dan yang terakhir aksiologi pendidikan. Kalian tahu nggak apa aja itu? Nggak tahu. Nah, biar aku bacakan ya guys. Ontologi pendidikan merupakan cabang dari filsafat pendidikan. Secara umum, ontologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji keberadaan dari suatu objek. Salah satu contoh adalah menjawab pertanyaan tentang alasan pendidikan itu ada. Lalu yang epistemologi pendidikan merupakan cabang dari filsafat pendidikan. Secara umum, epistemologi menguraikan tentang proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kayak tentang proses cara mendapatkan ilmu pengetahuan tuh kayak mana gitu. Kayak gimana. Terus yang terakhir aksiologi pendidikan. Itu adalah ilmu filsafat yang menguraikan kajian terhadap nilai dari suatu objek. Jadi kayak misalnya ada suatu objek, itu kita yang menguraikan kajian-kajiannya itu. Lalu ilmu itu disebut aksiologi pendidikan, guys. Salah satu contoh dari aksiologi pendidikan itu adalah menguraikan kegunaan ilmu bagi manusia gitu. Kayak kita menjabarkan apa sih kegunaan ilmu bagi manusia itu loh. Paham nggak? Jadi filsafat ini banyak Paham juga nggak cabangnya. kalian? Iya betul. Ada beberapa cabang ilmu filsafat juga ya. Yang intinya tujuannya itu untuk membuat kita sebagai guru yang profesional nantinya. Iya. Oh ya, tadi saya sempat mendengarkan Nezla berbicara bahwa filsafat itu sangat penting bagi kita ini untuk mengajar di sekolah dasar kan. Nah, bisa gak berikan contoh apa peran filsafat ini, contoh nyatanya filsafat ini dalam kita mengajar gitu. Gini Rif, contoh nyata dari kita belajar filsafat tuh gimana kita membuat murid itu tertarik dengan suatu materi, bagaimana kita mengajarkan suatu materi kepada siswa agar tidak bosan, Biar nyaman siswa. Kita belajar Ya. yang positif. efektif gitu. Jadi filsafat ini membuat kita sebagai seorang calon pendidik yang profesional. Jadi aku mau bertanya nih sama Putri, bagaimana peran guru profesional dalam mendidik siswanya? Guru profesional ialah guru yang bisa membangun lingkungan belajar yang positif dan mengembangkan intelektual, moral dan moral siswa. Wih, kalian sudah pada tahu-tahu gitu ya? Keren. Nah, di sini juga ada cara belajar filsafat pendidikan. Tahu nggak gimana cara belajar filsafat pendidikan? Gimana tuh? Nah, di sini layaknya mempelajari sebuah ilmu, cara mempelajari filsafat pendidikan pun perlu dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Salah satu contoh adalah
mempelajarinya secara historis dan kronologis. Kalau historis itu kayak gimana ya? Oh, historis tuh kayak salah. Kita kata ya. Batas sekolah ya. Historis. Historis itu kayak zaman. Historis adalah ini. Nah, ulang namanya. Kalau yang historis itu Tidak langsung Pak, filsafat historis apa tadi? Udah ada nih. Ini. Cepat. kalau yang historis itu kayak gimana ya? Kalau historis itu jadi kayak kita tuh belajar tentang sejarahnya dulu gitu, berdasarkan sejarahnya. Nah, baru kita belajar lagi secara kronologisnya. Tahu nggak kronologisnya itu apa? Apa tuh? Wih. Sinyalogis. Aduh. Kronologis apa ya? Kronologis Itu apa? kronologis itu penyebab kronologi sebab akibat. Kronologinya kayak mana? Peristiwa, cerita. Iya, berdasarkan peristiwa. Kan? Kronologis. Kalau mempelajari secara historis itu tuh kita mempelajarinya secara dari sejarahnya dulu. Sejarah. Tetapi kalau kronologis kita pelajarinya itu berdasarkan dari peristiwa yang pernah terjadi gitu. Jadi kronologis itu dari apa yang telah terjadi, Ya. sedangkan historis dari sejarah zaman Sejarah dulu. yang pernah terjadi juga. Itulah guys. Berarti hampir sama ya. Berdasarkan sejarah dan peristiwa. Tapi sejarah itu kan peristiwa yang terjadi juga. Iya sih, betul. Harus. Berapa tuh? Tengok berapa? 13 menit. Ya Allah. Dari tadi. Cut dulu ya. Coba sini. Coba kita gabungin dulu. Oke, filsafat pendidikan mengacu. Filsafat pendidikan mengacu pada berbagai tradisi filsafat, termasuk di dalamnya realisme, idealisme, pragmatisme, eksistensialisme, teori kritis, dan lain-lain. Filsafat pendidikan merupakan bidang interdisipliner yang bersinggungan dengan psikologi, sosiologi, sejarah, dan studi budaya. Itu. Gimana? Kak Ben nanti ya. Siapa imut? Kak Ben nanti ya. Kak Ben nanti ya. Terus Udah. apa? Aku diamin Ben, tapi aku masukin. Aku hilangin suaranya. Gimana dong? Apa boy kita? Berarti kan nyata yang aku dia. Enggak, yang Nah, kerangka. Kerangka filsafat pendidikan. Ada tak? Yang di aku kirim memang tidak ada ya. Yang di aku kirim memang tidak ada. Ini aku baru translate. boleh lama nih anak-anak lagi. Udah cukup ya, durasi lah dihitungnya nih durasi. Belum, masih banyak kurang. Betul lah. Jadi bahas itu semuanya ini yang materi papan biar panjang. Baca-baca BW langsung. Makanya. Ini kan. Agi kok susun ya. Yo. Dah cut dulu ya. Enggak bilang. Hah? Biar Betul. nanti kau cut ya. Jangan kau masukin gitu bercanda-bercanda tuh. Cukup aku aja yang bilang. Dia gitu ya mas. Ini dibaca baik. Hah? Iya dibaca baik kan? Ya. Nah, ada satu. Aku aja langsung. Allah. Foto lah, foto biar begitu. Ah, ya Allah. Awak nak pakai apa baca sih?
Oke. Ulangannya. Nah, Nezla itu dapat yang nomor 1 nah, 4 selebihnya kayak mana? Ulang dari A lagi. Buta. Pas lah 1 2 3 4 1 2 3 4. Ulang, Beb. Kan. Tadi aku nak kok enggak. Besarkan lagi suaranya. Nah, nih. Bisa enggak besarkan lagi suara? Enggak bisa. Filsafat itu berasal dari kata philo dan sophos. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, tujuan, dan masalah pendidikan. Filsafat pendidikan melibatkan studi tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep mendasar yang mendasari teori dan praktik pendidikan. Ada yang ini ya? Selanjutnya yaitu kerangka filsafat pendidikan. 1. Pendidikan tujuan. Para filsuf pendidikan mengeksplorasi apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Tujuan tersebut dapat mencakup pengembangan pemikiran kritis, karakter moral, kewarganegaraan, pemenuhan pribadi, dan persiapan untuk berkarir di masa yang akan datang. Tujuan dari filsafat. Nature of learning. 2. Hakikat pembelajaran. Aspek ini mengkaji bagaimana pembelajaran terjadi dan apa artinya belajar. Aspek ini mencakup teori tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana keterampilan dikembangkan. Kurikulum dan konten. Kurikulum and content. Kurikulum dan konsep apa yang harus diajarkan. Para filsuf memperdebat apa yang harus diajarkan di sekolah dan mengapa. Ini termasuk diskusi tentang nilai berbagai mata pelajaran, keseimbangan antara pendidikan kejuruan dan liberal dan peran literasi budaya. Metode guru, metode pembelajaran. Selanjutnya itu metode pengajaran. Hal ini melibatkan studi tentang sebagai pendekatan pedagogis dan efektivitasnya. Hal ini mempertimbangkan pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengajar dan metode pengajaran apa yang selaras dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya peran guru. Aspek ini mengkaji tanggung jawab dan kewajiban etis guru, termasuk pembahasan tentang peran guru dalam membina lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan intelektual dan moral siswa. Lagi? Selanjutnya itu pendidikan moral dan etika. Bidang ini membahas bagaimana pendidikan harus membahas perkembangan moral dan etika pada siswa.
Bidang ini melibatkan pertanyaan tentang nilai dan prinsip apa saja yang harus diajarkan dan sebagaimana sekolah dapat berkontribusi pada pertumbuhan moral siswanya. Moral and ethical education. 8. Philosophical foundation. Yang ke-8, Philosophical Foundation of Education Research. Landasan filsafat penelitian pendidikan. Hal ini melibatkan pengujian asumsi dan metodologi yang mendasari penelitian pendidikan. Ini mencakup diskusi tentang sifat bukti, validitas metode penelitian yang berbeda, dan implikasi temuan penelitian terhadap praktik pendidikan. Apalagi? Jadi ini yang terakhirnya. Filsafat pendidikan mengacu pada berbagai tradisi filsafat, termasuk di dalamnya realisme, idealisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan teori kritis, serta lain-lain. Filsafat pendidikan merupakan bidang interdisipliner yang bersinggungan dengan psikologi, sosiologi, sejarah, dan studi budaya. Berarti itu materi yang telah dikasih sama Bapak Novita ya. Nih, berikut adalah beberapa pemikiran para ahli tentang filsafat pendidikan. Plato mengarahkan konsep pendidikan pada pendidikan filsafat atau konsep ide yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengarahkan kepada kebenaran hakiki. Hutchison berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan dasar yang bersifat internal dan eksternal. John Dewey menyatakan pendidikan sebagai penataan ulang dan rekonstruksi pengalaman dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan individu. Beberapa landasan filosofi pendidikan yang dikenal adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme sesuai yang dikatakan ini. Filsafat pendidikan membicarakan 3 masalah pokok, yaitu apakah sebenarnya pendidikan itu, apakah tujuan pendidikan yang sejati, dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai. Capek sedikit.
Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we made. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a